Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang berada di Griya Gede Kegeran, jagi nunas pewarah-warah, saking ide empu nada jelantik. Duaning niki wonten berkembang beberapa hal ane nike ane perlu tiang takena kenang ide empu nada jelantik pada hari niki. Saking pertama tiang metaken bagaimana menurut ide terhadap pandangan beberapa orang tentang pemujaan leluhur. Inggih punika yang persilakan ide untuk memberikan penjelasan kepada tiang. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, semekan Hindu di seluruh Nusantara, selamat Nyanggre atau selamat menyambut Tahun Baru Saka 1944 pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang umat Hindu Nusantara akan semakin jaya dan semakin berkembang di seluruh Nusantara. Baiklah, Ida akan sedikit jelaskan tentang pemujaan leluhur kan gitu ya. Jadi pemujaan leluhur ini tidaklah salah, karena ini bukan hanya diajarkan oleh leluhur kita di Bali, bukan, tapi di Weda pun diajarkan, di Weda pun disarankan bahwa pemujaan leluhur ini sangatlah penting. Memang utamanya kita harus langsung menuju desain yang dewasa. Nah, tapi karena ini sulitnya, ya, maka perlulah satu ibaratnya seperti jalur listrik itu, pasti arusnya ini harus nyampe kan gitu. Kalau ini jalur ini terputus maka tidak akan nyampe. Karena di Weda dikatakan Matri Dewa Bawa, kemudian Fitri Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, Atiti Dewa Bawa. Artinya apa? Pemujaan kita itu terlebih dahulu ya kepada Edi Sang Hyang Widi Wase. Kemudian ada yang kedua yaitu para leluhur atau fitri kita. Yang ketiga adalah acarya, guru. Ya, baru atiti, baru para tamu. Seperti itu. Ya, sekarang kalau ngomongin leluhur, ayah dan ibu kita juga leluhur. Nah, seperti itu. Jadi ini banyak orang yang salah pemahaman. Ketika kita memuja leluhur, ada yang berpandangan sangat dangkal. Kalau kita memuja leluhur, itu dinyatakan salah. Sekarang, itu mau tanya nih, kira-kira siapa sih leluhur kita ini? Leluhur kita ini siapa sebenarnya? Ya itu Sang Hyang Widi Wase. Sang Hyang Widi Wase yang dalam Weda kita disebut dengan kata Om. Ya betul nggak? Makanya apapun pemujaan kita itu diawali dengan Om. Nih, seperti itu. Jadi apapun pemujaan kita itu pasti Om. Berarti itu Sang Hyang Widi Wase lah yang pertama. Kan seperti itu. Ya, misalnya puja Fitra puja atau puja leluhur, Om Fitra, pasti apapun diawali dengan Om. Justru orang yang berpandangan dangkal, ya, itu menganggap itu salah. Padahal yang pertama itu Sang Hyang Widi Wase, yang kedua adalah Fitra, para leluhur, yang ketiga baru para guru, yang keempat para tamu. Para guru, banyak orang-orang zaman sekarang ini pemujaannya ke para guru malah, dan tidak menggunakan kata Om. Justru kalau ide melihat ini ketakutan yang disangkalkan kepada orang lain gitu. Ibaratnya ada sekelompok yang menyangkal bahwa Hindu Bali itu adalah pemujaannya kepada leluhur dan nanti nyampe leluhur. Memang benar, tetapi ingat kata Om itu kata kuncinya, ya nak ya. Jadi kalau menurut ide, ya, leluhur kita itu adalah Edi Sang Hyang Widi Wase.
Karena apa? Ide Sang Hyang Widi-Wasa sumber dari pada semuanya, asal dari muasal kan dia. Dari beliau inilah sebenarnya menurunkan 7 resi. Dari 7 resi ada Betara Manu, dari Betara Manu ada manusia. Dari manusia ada leluhur kita, ada dari leluhur kita, orang tua kita dan kita. Nah kalau dihubungkan ini leluhur kita itu siapa sebenarnya? Sangatlah dangkal bagi mereka yang berpandangan leluhur atau leluhurnya berpandangan memuja leluhur itu salah, itu sangat dangkal. Justru kalau ini di hukum Hindu Bali atau di Hindu Nusantara ini adalah alpaka guru, atau kalau bahasa Jawanya murtad, kalau bahasa Muslimnya murtad, ya. Kalau bahasa nasionalnya terkutuk, ya durhaka, terkutuk. Tapi kalau bahasanya bahasa Balinya apa itu ya, ngomong nggak bisa jelaskan itu. Jadi nggak perlu lah. Nah ini sangat pemahaman dangkal. Nah jadi jangan sampai enak berdua ragu tentang pemujaan kepada leluhur, karena leluhur kita itu yang menyebabkan kita ada. Apalagi orang tua yang dari kecil kita sudah dibesarkan, diupacarai hingga menjadi manusia-manusia cerdas. Ketika kita sudah merasa cerdas sekarang, jangan kita merasa ego, merasa sombong, merasa pintar, merasa ini, jangan ya. Ya, karena ketika kita ibaratnya ialah Bali ngubat ngabit leluhur atau kita mencemooh leluhur kita, berarti kita adalah orang-orang yang durhaka. Dan ini pertentangan sekali dengan ajaran Weda kita. Ya, karena di sana ya ada Tri Dewa Bau, kemudian Fitri Dewa Bau, kemudian ada Acarya Dewa Bawa dan Atiti Dewa Bawa. Itu yang terdapat dalam kitab suci Weda kita. Dan banyak tentang pemujaan leluhur, ya, banyak sekali. Semua nih gitu. Ampura tuh. Om Swastiastu. Swastiastu. Ampura ini titiang suatu dari katakan nih nak Mesir. Seperti minat titiang minat warah. Sekali lagi pandangan ide mengenai Banten ini kalau untuk pemborosan isi dari Begawan Bitan itu yang nas pada itu mungkin tapi tadi patut sana pemargi masyarakat. Ada sudah. Ini becek lah pertanyaannya becek. Bagaimana pandangan terhadap Banten yang dianggap suatu pemborosan ya? Nah itu. Baiklah. Sebenarnya Banten itu sudah dibagi menjadi 3. Ya, Banten pokok yang disebut Banten Nista, kemudian Madya dan Utama. Nah, Banten pokok saja ini dibagi menjadi 3 Banten Nista itu. Jadi Nistani Nista, Nistani Madya, Nistani Utama. Dan yang Madya dibagi 3 dan yang Utama dibagi 3. Sebenarnya itu sudah ada bagannya. Ketika itu kita sudah bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita masalah Banten ini. Karena Banten ini adalah suatu prasarana untuk menghubungkan diri kita terhadap Ibu Sang Hyang Widi-Wasa. Adalah alat bantu seperti itu. Jadi kalau ada di luar sana orang yang berpandangan bahwa bebantenan atau Banten ini dianggap suatu pemborosan, itu sangat pemikiran yang sangat dangkal. Jadi justru kalau menurut ide sendiri, justru kita itu dengan Banten ya, kita ada sarana yang kita bisa lihat secara nyata ya, dan skalanya itu Banten prasarana ini skalanya mungkin keteguhan kita, ketulusan kita, serada bakti kita, nastiti kita, kan begitu. Nah itu. Jadi ketika orang berpandangan Banten ini suatu pemborosan, justru kalau ide pahami dan ide pelajari, orang-orang yang melakukan upacara besar
Justru orang-orang yang mendapatkan, kalau bahasa luarnya itu rahmat, justru mendapatkan satu anugerah terhadap kebiasaan yang dewasa. Jadi tidak ada kesannya itu memaksakan diri, mana ada. Ibaratnya sekarang gini, kalau Cening mungkin punya uang 1 juta, mungkin Cening lakukan miliarnya mungkin 100.000 kan begitu, sesuai dengan kemampuan Cening. Tapi kalau orang yang punya uang miliaran, triliunan, bahkan mereka punya omset dan penghasilan yang mungkin satu bulannya mencapai ratusan juta, melihatnya dengan 10-20 juta apakah berat? Tidak. Justru orang-orang yang berpandangan dangkal terhadap pemborosan Banten inilah yang disebut dalam kitab suci kita itu yang disebut dengan tamasika yahya. Nah ini, jadi ketika orang yang mungkin ya berpandangan bahwa Banten ini suatu pemborosan, orang-orang yang berpandangan dangkal inilah ya yang sebenarnya adalah tamasika. Sedangkan pelaku atau yang melakukannya, mereka dengan tulus melakukannya. Seperti itu. Beda halnya dengan orang yang miskin pura-pura kaya atau meminjam uang besar-besar di LPD atau bank untuk melihatnya dengan besar. Nah ini inilah yang disebut dengan raja sikayatnya. Tetapi justru orang-orang yang sudah memiliki kemapanan, kemampuan, tapi masih berpikir bahwa Banten itu pemborosan, dan yang paling tragis adalah orang yang berbicara tentang Banten itu pemborosan, justru orang ini tidak pernah melakukannya. Orang-orang seperti inilah sebenarnya orang-orang tamas, kalau menurut ide. Seperti itu. Jadi di Bali dimanapun tidak ada pemaksaan masalah Banten, berapapun kemampuan kita. Nah kan seperti itu. Jadi tadi bertanya kan terhadap hubungan begawan kita ya. Nah, di begawan kita memang ada disampaikan, engkau bisa memujaku dengan sarana yaitu puspam, palang, toyang, upangan itu. Itu perlu dikaji lagi. Kalau ide bilang perlu dikaji lagi. Kenapa? Wahyu yang diterima oleh para resi secara langsung itu kan wahyu seruti. Kemudian seruti ini dipelajari dan dimaknai. Makna dari seruti ini baru menjadi semerti. Semerti inilah turun menjadi Ityasa dan Purana. Nah, sedangkan begawan kita itu lahirnya di sana. Jadi di sana memang dinyatakan puspam palam toyam gitu kan. Nah, itu perlu dikaji. Karena kitab suci Weda kita ini adalah bukan untuk kitab Hindu saja. Kitab ini berlaku untuk umat manusia. Jadi semuanya bisa. Nah, ketika di sana ada wejangan di begawan kita begitu ada puspam palam toyam, perlu dikaji lagi. Itu cocoknya untuk mana? Maaf, dia udah pernah ke Turki, ya. Di Turki itu sepanjang mata melihat itu hanya salju, sepanjang mata melihat hanya pegunungan, paling adanya pinus pohonnya. Nah kalau di sana kita mau bikin cari janur atau apa, mau bikin apa ya buah-buahan seperti kita, ya susah. Makanya begawan kita itu menyatakan puspam palam toyam dupat kan seperti itu. Di situ di Turki itu kita bisa memuja Ida Sang Hyang Widi dengan perantara puspa, bunga. Di situ susah mencari bunga, air apalagi. Sampai berbulan-bulan orang nggak ada yang cuci mobil di sini karena airnya susah. Ya, palam, buah. Coba di Indonesia, nanti tak suruh bawa satu buku, nih, catatlah buah kelapa, buah duku, buah rambutan, buah durian, buah cempaka, aduh semuanya ini itu. Nah sekarang kita di Nusantara ini mencatat buah aja satu hari nggak cukup itu waktu kita. Nah kita sekarang pakai pedoman yang pas puspam malam toyam boleh. Tapi perlu dibijaksanai dan itu perlu dikaji lagi kecocokannya terhadap alam kita. Ya
kalau kita di sini memakai seperti itu, alangkah kita nistanya nah, begini berlimpah anugerah hidusan yang dewasa di Nusantara ini. Dari buahnya, dari bunganya, dari rempah-rempahnya. Nah. Ini kan sangat kecil, sangat dangkal pemikiran kita. Ibaratnya sangat instan kalau kita sudah ngomongin masalah itu di Nusantara ini. Karena apa? Anugerah yang kita berikan, hidusan yang dewasa berikan kepada diri kita, itu tidak seimbang dengan apa yang kita hakikatkan. Betul nggak? Iya. Jadi itu pandangan itu. Makanya perlu begawan kita itu dikaji gimana yang harus dilakukan. Pura niki ratu, yang niki jadi metaken malih masalah pandangan ide. Bagaimana pandangan ide tentang umat Hindu Bali yang dikatakan hanya berpedoman pada dengan lontar. Itu perlu yang ingin dijelaskan seperti apa sebenarnya yang terjadi. Jangankan nak, ide sendiri pernah mendengar beberapa orang atau oknum-oknum yang mungkin pemahamannya sangat dangkal menyatakan bahwa gamo kita di Bali itu bukan berdasarkan Weda katanya, ya, tapi berdasarkan rontal. Tapi dengan itulah ide ini menggali lagi kajian-kajian itu dan ide temukan. Jadi ide untuk berbicara pun hari ini tidak akan ragu lagi. Karena semua yang terdapat dari ajaran leluhur kita dari Bali yang yang didahului dari peradaban di Jawa dan Jawa ke Bali, itu semua berdasarkan Weda. Itu semua berdasarkan Weda. Karena ketika diselusuri, ya, pertama wahyu hidusan yang dewasa itu disebut dengan seruti. Ya. Kemudian dari seruti ini dibagi menjadi 4. Atharwaveda, Yajurveda, Samaveda, dan Rigveda. Nah, Weda seruti ini kita susah untuk mengartikannya, nah. Dan masing-masing orang akan beda mengartikannya. Maka dari itu para resi kita mengkaji. Inilah menjadi seperti ini adalah hasil kajian dari seruti. Seperti itu. Ya, Weda seruti yang langsung diterima oleh resi biasa. Dibagi menjadi 4 itu. Nah, hasil kajian dari seruti ini menjadi semerti. Dari semerti ini, ya, ini dikaji menjadi 2 bagian, yaitu menjadi Wedanga dan Upaweda. Nah, seperti itu. Kalau kita selusurin, nah, dari Caturweda kita, yaitu Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Yajurveda itu kalau dikaji itu menjadi banyak. Nah, ada yang namanya mantra, Brahmana, Aryaka, dan Upanishad. Nah, Upanishad ini banyak ini. Nah, sekarang kita ke semerti. Kajian ke semerti. Semerti dari 2 menjadi 2, yaitu Wedanga dan Upaweda. Dari Wedanga aja ini menjadi siksa, Rana, kemudian menjadi Canda, Nirakta, Josita, dan Kalpa. Josita ini menyangkut tentang yatnya. Di sana ada pembagian Josita yang mengajarkan kepada diri kita untuk melakukan yatnya. Itu dari seperti itu. Dan di sana diajarkan untuk bagaimana cara mencari seperti itu. Karena kalau dibuka lagi di Josita ini akan mengajarkan tentang filsafat beban benar. Jadi di sana kalau kita ambil di Upaweda itu ada Ityasa. Ityasa isinya adalah Ramayana dan Mahabharata. Nah, kemudian kalau ambil di Purana itu ada 18 Purana yang disebut dengan Mahapurana. Di sana semuanya. Yang pertama Wisnu Purana. Ya. Kemudian ada Narada Purana. Kemudian ada Begawanta Purana, Garuda Purana, Padma Purana, semua termasuk sampai Purusa Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Markandeya Purana. Nah ini semuanya. Markandeya Purana, Resi Markandeya juga ada. Kemudian Lingga Purana, pemujaan kita terhadap Lingga Yoni.
merusak pemujaan kita terhadap ayah dan ibu. Akasa dalam pertiwi itu ada. Apalagi siwa Lingga Purana yang benar-benar berfokus kepada ketatuaan siwa Ida Betara Siwa sebagai Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti itu. Makanya disebutkan Seruti itu disebut dengan Samhita. Sedangkan seperti ini disebut dengan Dharma Sastra. Ya, Dharma Sastra yang terkenal di Bali kan ada Menawa Dharma Sastra. Itu tentang hukum kehidupan kita. Ya, kemudian ada Niti Sastra, banyak. Ada Saramusaya. Itu yang kita terapkan di Bali. Jadi sangatlah dangkal ketika orang-orang berpandangan bahwa Hindu Bali itu adalah berdasarkan frontal, bukan berdasarkan Weda. Itu perlu belajar lagi tentang ketatuaan Weda kita itu. Nah, seperti itu menurut pandangan ide nak ya. Jangan semua di rasa ide. Nanti Malik yang metakan ini masalah apa pandangan ide terhadap Trimurti di Bali. Untuk itu yang minta untuk memberikan penjelasan kepada yang agar bisa mengerti bagaimana sebenarnya itu terjadi. Ada juga yang berpandangan sehingga membuat umat Hindu Jawa menurut ide sangat terkecoh. Sedangkan ide berjuang bagaimana terhadap Hindu Jawa ini yang sudah kehilangan pegangan, ya, ide bangkitkan lagi. Karena di sana dikatakan ya bahwa Trimurti itu hanya ada di Bali dan terjadi di Bali. Dari apa? Dari penyatuan sekte katanya. Seperti itu. Adapun Pura-Pusa Desa Dalam itu yang ada di Bali itu dari penyatuan sekte katanya. Tapi perlu dikaji dan kita harus buka wawasan secara nyata dan logika. Lumpur kita sudah meninggalkan peradaban itu pada Candi Prambanan di Jawa. Di Prambanan itu pemujaan siapa? Nah? Pemujaan Brahma, Wisnu dan Siwa. Bahwa Trimurti ini sudah berada di dalam kitab suci Weda kita, bukan hanya kejadian yang ada di Bali. Itu. Makanya mungkin pelajaran kelas 1 SD atau mungkin pelajaran kelas 2 SD itu apa sih dewa utama kita? 3 dewa utama kita ya Trimurti. Pemahamannya itu. Berarti kalau kita tidak sampai kita ibaratnya berpandangan bahwa Trimurti itu hanya di Bali dan di Jawa tidak ada, ini sangat dangkal. Nah, itulah pandangan itu ya Mas ya. Biasanya semua ide. Itu anak sering jalan istilahnya pewara-pewara pandangan. Sekali ini mental meresiki siki yang tak kenal. Lebih tunas sering itu nak dingsir. Tapi saran itu terhadap Hindu Jawa, ampunang lali ini mental menulis Hindu Jawa. Ini dari situ lebih. Baik. Kita sekarang di kebangkitan Nusantara ini memang patut ya, Hindu yang berkembang di Toraja ya, kemudian di Bali apalagi patut sekali untuk memperhatikan lagi tentang saudara kita yaitu Hindu Jawa, karena ide rasakan Hindu Jawa ini sangat banyak yang meninggalkan ya ajaran leluhurnya gitu. Nah, kalau menurut itu pandangan Hindu Jawa ini kenapa sedikit menurun, karena adanya paham yang berbeda terhadap Hindu Nusantara. Memang Hindu mengajarkan dua hal, ya, dua ajas, yaitu monotisme dan animisme. Ya. Di dalam monotisme kita juga dikatakan ekamewa mahitya astikacit, ya. Itu percaya kita bahwa Edi Sang Hyang Widiwasa itu tidak ada duanya. Beliau itulah sendiri. Tetapi yang kita banyak dipakai kita di Nusantara, terlepas dari itu, kita mempercayai bahwa Edi Sang Hyang Widiwasa, sinar suci beliau dengan tugas-tugas atau manifestasi beliau itu menjadi banyak dewa yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan di Hindu ada 33 juta dewa yang harus kita yakini kan begitu. Nah sekarang hanya monoteisme, hanya satu Tuhan. Ya Pak, ajas kita atau paham kita paham Abraham itu. Ketika paham Abraham ya kita tidak bisa menduakan Edi Sang Hyang Widiwasa. Atau kita tidak bisa membuat namanya pun nggak bisa, mewujudkan seperti arca itu nggak bisa. Seperti itu. Nah itu
bukan azas kita. Ketika kita berpandangan seperti agama-agama di luar, hanya satu Tuhan, tidak melakukan pemujaan dengan beban tenar atau serangan, ya maaf. Kenapa? Karena ketika kita pinginnya begitu, ya silakan, tapi kekuatan umat kita harus diukur. Karena sarana beban tenar ini adalah satu alat untuk menghubungkan itu. Makanya kita melakukan itu, pemujaan itu. Kalau Abrahamis, ketika paham Abrahamis dilakukan, ya mereka maaf. Agama-agama lain itu pahamnya. Ketika kita ajarkan anak cucu kita paham begitu, ya hanya satu Tuhan, tidak perlu bikin sandal, ya tidak bikin pura cuma satu, paham itu ya boleh. Tetapi lihat kekuatannya seperti apa. Ketika itu paham itu dikuatkan kepada anak kita, ujung-ujungnya apa? Di luar sana sama, di sini sama. Tapi di luar sana lebih ramai, ya orang akan loncat ke sana. Itu makanya paham kita ini harus dikuatkan. Ya jangan pernah ragu untuk semeton Hindu Jawa dimanapun berada, jangan pernah ragu belajar dari Hindu Bali. Kenapa? Ingat latar belakangnya. Peradaban Hindu Bali seperti saat ini semuanya berlatar belakang dari ajaran-ajaran leluhur dari tanah Jawa. Maka dari itu tidaklah salah ketika Anda belajar mulai membuka diri untuk belajar kepada orang-orang Bali untuk menguatkan serada bakti, ketatuaan, filsafat tentang agama dan pendalaman agama serta seni dan budaya kita sebagai ajaran adiluhung dari tanah Jawa. Kita ajarkan kembali dan jangan pernah ragu untuk belajar, dan marilah kita berbuka diri, ya, membuka wawasan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini dan tidak ada yang tidak bisa. Orang-orang yang berpandangan tidak bisa adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Orang-orang yang menyatakan itu mustahil atau itu tidak mungkin adalah orang-orang yang berpikiran dangkal. Ketika kita menginginkan dan meyakini itu sebagai keyakinan kita, maka kebesaran beliau lah yang akan berjalan. Semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oke, menikah umur, kirim tutup puputan untuk Ramo Santi. Om Santi.